Halo, salam Maranatha dan salam kasih Kristus kepada kita semua. Saya Dr. Stephen Seliau menyambut Anda sekalian dalam acara kita yang Anda ikuti saat ini yaitu Mutiara Kebenaran. Dan saudara yang kasih Tuhan, di dalam acara Mutiara Kebenaran ini kita akan menyelidiki firman Tuhan karena kita mengejar kebenaran, kita menganggapnya berharga seperti mutiara. Dan oleh karena itu kita menggalinya, kita bagaikan menyelam ke dalam kedalaman ini ya, laut yang berisikan firman Tuhan untuk mencari mutiara-mutiara kebenaran yang sangat indah dan yang kita harap akan menghiasi hidup kita. Oke, dan kita pada hari ini sudah sampai ke dalam Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Tidak terasa juga, saya memulai program Mutiara Kebenaran ini sudah banyak tahun yang lalu. Saya sendiri tidak terlalu ingat kapan persisnya saya memulai ini, sudah cukup lama. Dan sempat banyak tertunda karena kesibukan dan sebagainya. Saya tidak merekam terus-menerus. Tetapi puji syukur kita hari ini bisa berlanjut sampai ke Hakim-Hakim pasalnya yang kelima. Ini berarti sesi kelima dalam seri Hakim-Hakim. Jika Tuhan berkenan, kita akan melanjutkan terus. Moga-moga suatu hari kita akan menyelesaikan keseluruhan perjanjian lama, yaitu Maleakhi. Suatu tugas dan program yang cukup panjang, saudara kasih Tuhan, karena ya ada begitu banyak pasal di dalam perjanjian lama. Ya. Perjanjian lama itu sekitar 3 kali lebih panjang daripada perjanjian baru, dan isinya pasalnya kadang-kadang ada yang panjang, ada juga yang pendek-pendek seperti di Mazmur ada pasal-pasal yang pendek, tapi pasal-pasal yang panjang juga banyak sekali. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima. Mari kita buka Alkitab. Kalau Anda memiliki Alkitab dekat Anda, dan zaman sekarang banyak orang, ya rata-rata kita semua punya Alkitab di handphone. Semoga Anda bisa mengikuti, atau kalau Anda punya Alkitab fisik itu jauh lebih baik lagi. Saya sendiri, walaupun ini sudah tahun 2021 akhir, saya sendiri masih jauh lebih suka Alkitab fisik, ya, karena jauh lebih gampang untuk melihat konteks dan kita bisa lihat perikopnya lebih lengkap dan lain sebagainya. Tetapi mari, Alkitab apapun yang Anda miliki, kita lihat Hakim-Hakim pasal 5 dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami terlebih dahulu sehingga kami dapat mengasihi Engkau. Bapa yang maha baik, sungguh kami merasa sangat beruntung, sangat mengucap syukur bahwa kami bisa mengenal Engkau. Tidak ada yang lebih indah di hidup ini selain memiliki persekutuan dengan Engkau yang adalah pencipta segala sesuatu. Bapa, tuntunlah kami, sebentar kami akan membuka firman-Mu, kami ingin membacanya. Engkau telah menuliskannya ribuan tahun yang lalu. Engkau memakai anak-anak-Mu untuk menuliskan firman-Mu ini. Dan Engkau yang kiranya menolong supaya apa yang Engkau ingin kami lakukan pada hari ini dapat kami pahami dengan baik dan dapat kami lakukan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus saja. Amin. Oke. Baik, Hakim-Hakim pasal yang kelima, dan sedikit konteks, ini melanjutkan pasal yang keempat sebenarnya, dan kita ada pada siklus yang ketiga. Kitab Hakim-Hakim menceritakan tentang siklus, dan kita bisa melihat ini dari perspektif yang depresif, yang pesimis dan negatif, saudara kasih Tuhan, bahwa memperlihatkan betapa buruknya dan bobroknya manusia, bahwa Israel ya sebagai contoh, dan mungkin hari ini banyak orang berkata, oh Israel begitu buruk, Israel begitu keras kepala, tapi saudara kasih Tuhan, boleh dikatakan hampir semua manusia seperti itu sebenarnya. Jadi kita tidak bisa berkata, oh saya pasti lebih baik dari orang Israel dan lain sebagainya. Tidak juga. Tapi Israel di sini menjadi contoh apa yang terjadi pada umat manusia, bahwa kembali ya Israel mengalami siklus demi siklus di mana mereka meninggalkan Tuhan, kemudian mereka terjual, mereka dihukum, mereka didisiplinkan, Tuhan menyerahkan mereka kepada bangsa-bangsa yang menjajah mereka, lalu mereka berbalik, mereka berseru, dan Tuhan membangkitkan seorang penolong yang disebut hakim. Kemudian mereka mengalahkan musuh-musuh mereka dan mereka mendapatkan keamanan dan kenyamanan dan damai sejahtera. Tapi kemudian generasi selanjutnya akan kembali lagi meninggalkan Tuhan. Jadi siklus yang sangat buruk sekali, dan kita bisa melihat dari sisi negatifnya bahwa ini menggambarkan
manusia yang begitu bobrok, tetapi kita bisa lihat juga dari sisi positifnya. Jadi membaca kitab Hakim-Hakim, kita tidak perlu senantiasa melihat dari sisi negatifnya, tapi kita bisa melihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya apa? Ya, sisi positifnya adalah menggambarkan kesabaran Tuhan, menggambarkan kasih setia Tuhan yang selalu baru. Ya, Tuhan bukan seperti kita yang lama-lama bosan, gitu kan? Bosan menolong Israel terus. Tidak, Tuhan tahu ini ada generasi yang baru. Ada orang yang baru lagi. Ada umat yang memiliki ya kesempatan untuk mengenal dia lagi ya, karena Tuhan berurusan dengan tiap-tiap individu, tiap-tiap generasi. Generasi yang lampau ada yang sudah indah, sudah mengenal Tuhan dengan sangat baik. Lalu muncul generasi baru yang tidak mengenal Tuhan ya. Lalu muncul lagi generasi di bawah mereka. Nah, Tuhan tidak serta-merta langsung berkata, ini sudah kacau, saya bosan dengan Israel. Tapi tidak, Tuhan tahu ada generasi baru, ada orang-orang yang baru, yang mereka punya kesempatan untuk mengenal Tuhan. Dan Tuhan selalu menarik manusia untuk mengenal dia, dan bersandar kepada dia, dan menyembah dia sebagaimana sepatutnya. Jadi kita sudah sampai kepada siklus yang ketiga, dan di siklus yang ketiga ini, melalui perantaraan Deborah dan Barak, saudara yang kasih Tuhan, mereka menang melawan yang disebut sebagai Raja Yabin dengan panglimanya Sisera. Ya, kebanyakan kita lebih mengenal nama Sisera di sekolah minggu, ya Sisera dengan 900 kereta besinya. Nah, ini melanjutkan. Jadi mereka sudah menang di pasal 4. Pasal 5, kita baca ayat 1. Pada hari itu bernyanyilah Deborah dan Barak bin Abinoam demikian. Jadi pasal 5 di sini menggambarkan nyanyian yang dilantunkan oleh Deborah dan Barak, dan di dalamnya walaupun ini nyanyian, tapi ada banyak pengajaran. Ada menggambar, mengkilas balik apa yang terjadi, dan ada banyak ya insight yang penting bagi kita. Tetapi satu hal yang menarik adalah bahwa nyanyian Deborah sebenarnya, Elai kasih judul nyanyian Deborah. Sebenarnya ini nyanyian Deborah dan Barak di sini ya. Ini mengikuti teladan atau contoh-contoh di mana setelah kemenangan yang besar umat Tuhan bernyanyi. Dan ini kita dapatkan mulai di Kejadian pasal 15 pernah ada ketika bangsa Israel lolos dari pasukan Mesir, mereka menyeberangi Laut Merah, kemudian pasukan Firaun yang mengikuti mati. Ya, mereka tidak berhasil karena ketika mereka di tengah-tengah, Musa melalui tuntunan Tuhan membuat air itu balik lagi, dan pasukan Mesir yang mengejar mati, dan mereka mendapatkan kemenangan yang sangat besar. Dan kemudian kita baca di pasal 15 ada nyanyian Musa, saudara Tuhan. Nyanyian Musa. Sangat luar biasa sekali. Dan di dalam Alkitab ada banyak nyanyian seperti itu. Salah satu buku kitab yang paling banyak mencatat nyanyian selain Mazmur tentunya ya, karena Mazmur itu boleh dibilang semuanya nyanyian. Salah satu kitab yang banyak sekali mencatat nyanyian adalah kitab Wahyu. Mungkin kita agak kaget juga ya, kok kitab Wahyu begitu. Tapi benar, kitab Wahyu Anda boleh baca, mencatat banyak sekali nyanyian. Jadi rupanya di sorga pun kita akan banyak menyanyi, saudara Tuhan. Dan ini sangat menarik sekali, karena memang manusia diciptakan berbeda dengan binatang. Dan para ateis, para orang sekuler, orang yang percaya evolusi, mau kita berpikir bahwa manusia itu adalah hasil evolusi dari binatang. Bahwa mereka kadang-kadang berkata bahwa manusia adalah binatang. Ya, man is an animal, katanya ya. Manusia tidak lain dari binatang, cuma binatang yang canggih dan lain sebagainya. Namun kita tahu bahwa manusia diciptakan dari gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu, hanya manusialah yang bisa bernyanyi bagi Tuhan. Menyanyi itu suatu it's an art, orang bilang suatu seni. Karena merupakan perpaduan dari intelektual, tapi bukan hanya intelektual yang sangat tinggi yang dimiliki oleh manusia, tapi juga perpaduan dari sesuatu yang jiwai gitu. Dan musik adalah suatu bahasa yang mentransendensi bahkan bahasa linguistik kita, karena musik berbicara langsung kepada hati bahkan. Dan ya ini sangat luar biasa sekali. Di dunia binatang ada musik, ya misalnya burung-burung mereka bisa menciptakan sejenis musik, ada binatang-binatang lain punya musik, tapi itu berbeda dengan yang manusia, di mana musik manusia itu bisa disandingkan dengan kata-kata dan menyampaikan suatu pesan tertentu yang luar biasa, saudara Tuhan. Dan ini tidak bisa dilakukan oleh binatang. Oleh karena itu,
manusia yang diciptakan dengan kemampuan untuk bernyanyi ini, memuji Tuhan. Tuhan ingin kita memakainya, dan oleh karena itu orang Kristen yang lahir baru adalah orang-orang umat yang bernyanyi, saudara kasih Tuhan. Dan memang um, istilahnya apa ya, kita bilang musik ya menjadi salah satu ciri khas dari iman kekristenan. Iman kekristenan yang sejati akan mendorong ya, umatnya untuk bernyanyi, untuk memuji Tuhan. Ya, tidak heran bahwa orang-orang yang diselamatkan, ya kita rindu untuk bernyanyi. Dan hari ini di gereja-gereja nyanyian menjadi salah satu bagian yang tidak terlepaskan dari pertemuan jemaat kita. Ini hal yang baik sekali, hal yang indah, saudara kasih Tuhan. Namun sisi yang sebaliknya kita juga harus waspada, karena musik menjadi bagian yang begitu penting. Kita tahu bahwa iblis tidak akan tinggal diam. Iblis juga pasti akan memakai nyanyian, memakai musik untuk menyerang manusia. Oleh karena itu sangat penting untuk memastikan ya jenis musik yang kita pakai bukan yang menggambarkan, memberikan pesan yang salah, saudara kasih Tuhan. Ya, kalau kita baca di dalam Yehezkiel pasal 28 ketika berbicara mengenai Lucifer di situ, Yehezkiel pasal 28, Anda boleh cek tapi dalam bahasa Inggris ya, dalam KJV, karena di LAI diterjemahkan agak sedikit kurang tepat di sini. Tapi kalau Anda buka Yehezkiel 28 ayat 13, ini walaupun perikop ini berbicara mengenai Raja Tirus, tetapi kita tahu dan kita memahami bahwa di balik ini adalah pribadi di balik Raja Tirus, yaitu Lucifer. Karena dikatakan di ayat 13, engkau di Taman Eden. Ya, karena kita tahu Raja Tirus tidak pernah di Taman Eden. Siapa yang di Taman Eden? Ini adalah Lucifer. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah. Penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan malakit. Nah, kalau dalam bahasa Inggris dilanjutkan, the workmanship of thy tabrets and of thy pipes was prepared in thee in the day that thou was created. Jadi tatahan atau kita bilang apa ya? Ya, itu bicara mengenai alat musik. Jadi kita tahu bahwa Lucifer diperlengkapi dengan alat musik yang disebut sebagai tabrets and pipes di sini ya. Tabrets itu semacam alat musik pukul, begitu perkusi. Gitu ya. Sedangkan pipes di sini alat musik angin atau wind instrument ya. Jadi kita melihat bahwa ternyata Lucifer adalah seorang yang ahli musik. Oleh karena itu tidak heran bahwa dia akan mencoba untuk menyerang manusia melalui musik. Ya, saya katakan tadi bahwa musik tanpa kata-kata saja itu sudah memberikan suatu pesan. Oleh karena itu kita harus hati-hati pesan apa yang mau disampaikan oleh musik kita. Ya. Apakah pesan keagungan, keindahan, nah itu cocok untuk memuji Tuhan. Oleh karena itu musik-musik yang menggambarkan keagungan, menggambarkan keindahan, menggambarkan keteraturan, menggambarkan hal-hal yang mulia, nah itu sangat cocok untuk disandingkan dengan kata-kata yang memuji Tuhan. Tetapi ada musik-musik yang diciptakan untuk menarik bagi kedagingan, ya musik-musik yang menggambarkan hawa nafsu seksual, ya, yaitu musik rock and roll. Anda bisa membayangkan rock and roll ya, musik seperti dangdut yang musiknya diciptakan untuk menggoda ya, jazz lain sebagainya. Yang untuk ya apa orang bilang flirtatious ya kalau bahasa Inggris ya, kayak menggoda, kayak nakal gitu, musik yang nakal. Ini kita bicara musiknya ya, belum bicara soal kata-katanya, musiknya saja. Ya, maka hal-hal seperti ini tidak cocok untuk dipakai untuk memuji Tuhan. Gitu ya. Jadi kita pilih musik yang benar, kita pilih musik yang menggambarkan keindahan, keagungan, ya musik-musik yang tidak duniawi, ya tidak menggambarkan pemberontakan atau hal nafsu seksual ya. Kemudian itu kita sandingkan dengan kata-kata yang alkitabiah. Ya, sangat sayang sekali ada banyak dalam tanda kutip musik Kristen kontemporer hari ini ya, musik Kristen kontemporer tapi menggunakan gaya-gaya rock and roll, bahkan ada Christian rap katanya ya, Christian jazz, Christian country dan lain sebagainya, yang sebenarnya pesan di dalam musik itu bertentangan sebenarnya di situ dengan sifat Tuhan ya. Dan kemudian kita lihat juga sangat disayangkan bahwa banyak sekali musik Kristen modern kata-katanya tidak begitu jelas, tidak tegas secara teologis. Kata-katanya agak ngambang-ngambang gitu. Kadang-kadang kalau saya mendengar ya
musik-musik yang agak modern, musik Kristen, kita dengar sekilas ini nggak jelas, ini lagu cinta, begitu. Ya, karena dia ngomongnya fall in love lah, segala macam. Dengan musik yang tadi, musik pop, gitu kan, musik pop. Musiknya gaya pop, gaya rock and roll, lalu kata-katanya ada fall in love, segala macam. Baru belakangan kita tahu, oh maksudnya Yesus, begitu. Jadi, seolah-olah bahwa kata-katanya ambigu, ya. Secara teologis tidak begitu tegas, tidak begitu jelas. Nah, ini sangat-sangat disayangkan. Tetapi kalau kita kembali ke dalam Hakim-Hakim pasal yang kelima di sini, ya, kita tidak tahu jenis musik yang dipakai karena tidak ada notasi musiknya, tetapi kita memiliki kata-katanya, dan kata-katanya di sini tidak gamang, tidak ambigu, melainkan secara teologis sangat jelas sekali. Mari kita masuk ke dalamnya. Ayat yang kedua di sini, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang, karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Dengarlah ya raja-raja, pasanglah telingamu ya pemuka-pemuka. Kalau aku mau bernyanyi bagi Tuhan, bermazmur bagi Tuhan Allah Israel. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, ketika engkau melangkah maju dari daerah Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya, gunung-gunung, yakni Sinai, bergoyang di hadapan Tuhan Allah Israel. Oke, baik. Jadi lagu ini bermulai dengan ajakan untuk memuji Tuhan. Memuji Tuhan, ya. Jadi itu sangat cocok sekali bagi orang percaya karena Tuhan sentral dalam kehidupan kita. Oleh karena itu Tuhan menjadi subjek dari kebanyakan lagu-lagu kita, gitu. Kalau dunia, kebanyakan lagu dunia berfokus pada apa? Kebanyakan lagu dunia berfokus pada pacar atau seks atau pokoknya cinta, romansa, begitulah ya. Itu kebanyakan fokus dari lagu-lagu dunia, begitu. Tapi lagu-lagu Kristen kita berfokus kepada pribadi Tuhan karena Dia yang paling layak kita puji, Dia yang menyelamatkan kita dan lain sebagainya. Ya, tetapi kita melihat di sini, ya memang kita memuji Tuhan, tetapi juga kita melihat di sini ada hubungannya dengan manusia juga, gitu ya. Jadi di ayat 1, karena pahlawan-pahlawan di Israel siap berperang karena bangsa itu menawarkan dirinya dengan sukarela, pujilah Tuhan. Nah, kita tahu bahwa Tuhan bekerja dalam hidup manusia, tapi manusia juga meresponi Tuhan. Manusia meresponi Tuhan, dan ini adalah satu hal yang perlu dipahami dan juga kita ucapkan syukur. Dan ini akan menjadi tema utama dari pasal ini, yaitu orang-orang yang siap untuk berperang. Orang-orang yang menawarkan diri dengan sukarela. Dan di seluruh pasal ini kita akan melihat akan terbagi dua. Ada orang yang siap bekerja bagi Tuhan, mau berbuat bagi Tuhan, ada orang yang enggan, yang tidak mau berbuat bagi Tuhan. Dan kita akan melihat ada perbedaan di antara keduanya. Ya. Dan lagu ini akan menjadi suatu tantangan juga. Yang mana di antara kedua pihak ini, Anda dan saya masuk ke dalamnya. Apakah kita termasuk orang yang di ayat 2 dikatakan, kita mengucap syukur, ada orang-orang yang mau berbuat bagi Tuhan, yang mau bangkit, yang mau berperang bagi Tuhan, yang mau berbuat bagi Tuhan. Atau kita tidak mau. Nah, ini yang akan muncul ya. Dan ketika kita mau berbuat bagi Tuhan, tentu kita tidak maju sendirian. Karena ketika kita mau berbuat bagi Tuhan, Tuhan menyertai kita. Oleh karena itu, fokus awal adalah pada Tuhan. Kita baca ayat yang keempat, ayat yang kelima. Tuhan, ketika engkau bergerak dari Seir, melangkah maju dari Edom, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Di sesi yang lalu, pasal 4, saya ada menyinggung ayat ini juga sebagai salah satu penyingkapan bagaimana caranya Tuhan membantu Barak dengan pasukannya, dengan orang Israel untuk bisa mengalahkan Sisera. Padahal Sisera, kalau dilihat dari zaman itu, sepertinya punya teknologi militer yang sangat canggih sekali. Ya, dia punya 900 kereta besi, ya, kalau hari ini seperti tank. Gitu. Anda bisa bayangkan kalau kita tidak punya tank, kita tidak punya armor division, gitu kan? Ya. Di Perang Dunia Kedua, Jerman bisa begitu hebat, mereka begitu cepat ya mengalahkan banyak negara, mereka mengalahkan Belanda, Belgium, kemudian mengalahkan Prancis segala macam, dan juga Polandia ke sebelah timur sana, karena mereka hebat sekali divisi panzernya, gitu. Jadi kita bisa melihat betapa pentingnya teknologi ini, ya. Dan waktu itu padanannya adalah seperti kereta, begitu. Tapi bagaimana Tuhan mengalahkan? Salah satu caranya adalah Tuhan membuat hujan dan banjir, rupanya.
Nah, itu akan kita lihat juga di ayat 20 dan 21, tapi di sini sudah disinggung, bergoncanglah bumi, tirislah juga langit, juga awan tiris airnya. Tapi satu hal yang menarik adalah bagaimana Tuhan di sini dikatakan bergerak dari Seir, maju dari Edom. Seir dengan Edom ini sama ya. Edom itu daerah Seir sama. Ini nama lain saja, dan itu adalah daerah dari bangsa Esau atau keturunan Esau, keturunan Edom, adanya di sebelah selatan Israel. Dan ini menitik beratkan atau menggarisbawahi bahwa Tuhan adalah penguasa atas seluruh dunia. Tidak peduli itu wilayah siapa di dunia ini, wilayahnya Edom kah, wilayah siapakah, Tuhan punya kendali penuh atasnya. Gitu ya. Karena itu saya masih ingat bahwa di kitab Raja-Raja pernah satu kali Tuhan memakai tentara Israel untuk mengalahkan bangsa Aram di situ, di zamannya Ahab di situ. Dan bangsa Aram yang kalah itu, padahal jumlahnya lebih banyak, mereka kalah kocar-kacir. Lalu mereka bilang apa? Waduh, Allahnya Israel Allah gunung katanya. Allah gunung. Mari kita nanti lain kali berperang di dataran supaya kita menang ya, karena Allahnya Allah gunung. Dan Tuhan kirim nabi kepada Ahab. Padahal Ahab raja yang jahat ya. Tapi Tuhan menolong Ahab ya, karena apa? Demi nama dia gitu, bukan demi Ahab sebenarnya, demi nama dia, demi umatnya. Dan Tuhan pakai nabi, Tuhan bilang sama Ahab, siap-siap ya, ini Raja Aram mau serang kamu lagi, tapi aku akan serahkan mereka ke dalam tanganmu. Karena mereka mengejek Tuhan gitu. Mereka mengejek Tuhan. Mereka berkata Allah Israel Allah gunung gitu. Jadi Tuhan akan tunjukkan bahwa dia berkuasa atas seluruh dunia. Ya, oleh karena itu kita tidak perlu takut saudara kasih Tuhan. Dikatakan di ayat yang keempat di situ kan, Tuhan bergerak dari Seir, maju dari Edom. Ini bukan wilayah Israel, itu di luar Israel, tapi ya seluruh bumi adalah milik Tuhan. Gitu. Gunung Sinai yang disebut sebagai Gunung Tuhan, itu jauh di selatan, ya, itu jauh dari pertempurannya si Barak, gitu ya. Tapi ya Tuhan berkuasa di situ. Dan ini menjadi suatu penghiburan bagi kita bahwa dimanapun kita berada, ya Tuhan Maha Kuasa. Ya, Tuhan Maha Kuasa di Indonesia, di Jakarta. Ya saya di Jakarta, saya di Sunter di sini, saya sedang merekam. Saya tahu bahwa Tuhan berkuasa pada saat ini. Dan saya merekam ini saat pandemi juga, saudara Tuhan. Dan ya walaupun pandemi sudah hampir 2 tahun, sekarang ada gelombang katanya Omikron. Nah, saya nggak tahu Anda mendengarkan Mutiara Kebenaran ini kapan, apakah sudah tahun entah berapa ya, jangan-jangan ada yang mendengarkan tahun 2030 nanti ya, atau mungkin Anda mendengarkan tidak lama setelah saya merekamnya, dan pandemi masih berlangsung. Saya tidak bisa meramal masa depan, saya tidak tahu Omikron seperti apa, walaupun saya sudah belajar selama 2 tahun pandemi. Saya banyak belajar bahwa saya tidak perlu takut dengan pandemi ya. Bukan berarti saya tidak perlu hati-hati ya, saya masih mencoba hati-hati, tapi saya sama sekali tidak takut lagi. Karena apa? Tuhan tidak memberikan roh ketakutan. Dan Tuhan memberikan kepada kita jaminan dalam firman-Nya bahwa Dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Entah di Sunter di sini, entah dimanapun Anda saat ini mendengarkan. Ada yang mungkin di kota lain di Indonesia, ada yang mungkin di luar negeri bahkan. Ya. Apapun yang Anda hadapi, ya Tuhan ada. Kalau Anda punya hubungan dengan Dia, kalau Anda adalah anaknya, kalau Anda adalah orang yang diselamatkan di dalam Kristus, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan. Itu yang jelas, saudara kasih Tuhan. Itu yang jelas. Dan tidak ada yang perlu menggeser ya keyakinan dan sukacita kita di dalam Tuhan. Kita lanjutkan sekarang ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-9 di sini. Ayat 6 sampai 9. Dalam zaman Samgar bin Anat, dalam zaman Yael, kafilah tidak ada lagi, dan orang-orang yang dalam perjalanan terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Penduduk pedusunan diam-diam saja di Israel. Ya, mereka diam-diam. Sampai engkau bangkit, Deborah, bangkit sebagai ibu di Israel. Ketika orang memilih Allah baru, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Hatiku tertuju kepada para panglima Israel, kepada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Oh ya, pujilah Tuhan. Baik, di ayat 6 menggambarkan situasi yang mengenaskan. Jadi seringkali kehebatan Tuhan itu semakin bisa kita apresiasi
dengan background adanya kesulitan, ya, adanya kekacauan, adanya mara bahaya dan berbagai tantangan di sini. Dan ya, penyelamatan Tuhan atas Israel di sini kita harus tahu dulu backgroundnya apa. Backgroundnya adalah mereka menghadapi masa yang sangat sulit. Ya, kita tahu bahwa mereka ditekan oleh Yabin dan Sisera. Bahkan Deborah dan Barak di sini menyingkapkan bahwa itu bahkan sudah terjadi sebelumnya, bahkan di zaman Samgar. Nah, Samgar ini siapa? Kita sudah tahu di pasal 4, Samgar adalah salah satu hakim di situ. Hakim, ya. Sesudah Ehud, lalu ada dicatat tentang Samgar. Samgar sangat sedikit sekali disinggung. Dia mengalahkan Filistin dengan tongkat penghalau lembu. 600 orang Filistin dia berhasil kalahkan, dia bunuh. Jadi ya, di sini zaman Samgar bin Anat, tapi disebutnya Samgar di sini, saya sudah singgung juga di sesi-sesi lalu, bahwa kemungkinan menempatkan dia tidak terlalu beda jauh dengan Barak zamannya. Ya, mungkin ada tumpang tindih. Itu jadi Samgar kadang-kadang dimasukkan ke siklus Ehud, kadang-kadang dimasukkan ke siklusnya Barak dan Deborah di sini, ya. Yael, lalu Yael siapa? Ya, Yael adalah wanita yang menjadi pahlawan di sini, yang akhirnya membunuh Sisera gitu. Nanti kita akan lihat, dan kalau Anda masih ingat di sesi lalu pasal 4 kita sudah membahas bahwa Sisera lari dari Barak, ya, tapi kemudian akhirnya dia menumpang di tenda seorang perempuan namanya Yael yang dia kira adalah teman, karena Yael ini istri dari Heber, dan Heber dari keturunan Hobab, ya, dan masih saudara ipar dengan Musa. Jadi masih ada hubungan dengan Israel, tapi orang kaum Keni ini, ya, mereka bersekutu dengan Yabin rupanya. Gitu. Tapi jadi Sisera menganggap ini masih teman, tapi akhirnya dia dibunuh oleh Yael. Tapi gambaran yang sangat sulit di sini, kafilah tidak ada lagi. Jadi menggambarkan situasi yang sangat tidak stabil, ya. Kejahatan ada di mana-mana, ada perampok. Dan kita bisa membayangkan sebagai negara yang dijajah, mereka diperlakukan dengan sangat buruk, dan ada orang-orang jahat dari bangsa Kanaan, perampok-perampok lain sebagainya yang berseliweran. Dan ini menggambarkan, ya, situasi yang tidak baik, saudara kasih Tuhan. Ya, orang tidak bisa berjalan dengan bebas, terpaksa menempuh jalan yang berbelit-belit. Kenapa? Karena mungkin di jalan-jalan besar, di situ ada penindasan, ada perampokan, ya, ada pasukan-pasukan Kanaan, dan orang tidak bisa bebas kemana-mana. Ya, sehingga pertanyaan kita adalah kenapa? Kenapa bisa sampai demikian? Ya, ayat yang ke-8. Ketika orang memilih Allah baru. Nah, ini dia. Ketika orang memilih Allah baru. Dasar dari segala sesuatu adalah rohani, saudara Tuhan. Akar dari segala sesuatu adalah masalah rohani. Ya. Karena kita hidup di dunia dengan realita fisik, tapi juga ada realita rohani yang mungkin tidak kasat mata, ya, tetapi realita rohani itu bahkan lebih real dari realita fisik kita, bahkan lebih real gitu. Dan sebenarnya ada realita rohani, ada Tuhan yang tidak kita lihat dengan mata kita, tapi dia ada di mana-mana, dia eksis, dia mengontrol dunia ini. Ada malaikat, ada roh-roh jahat, ada hukum-hukum rohani yang berlaku terus di dunia ini. Sehingga hal-hal rohanilah yang sebenarnya menggerakkan dunia ini. Hal-hal rohani yang sebenarnya menggerakkan dunia ini. Sehingga ketika orang memilih Allah baru, ya, maka terjadilah perang di pintu gerbang. Tidak ada damai. Tidak ada ketika dosa, ketika kita menyimpang dari Tuhan. Ketika suatu bangsa menyimpang dari Tuhan, maka bangsa itu akan jatuh, akan runtuh, saudara kasih Tuhan. Salah satu ayat yang sangat baik sekali adalah Amsal pasal 14 ayat 34 di sini. Ini untuk suatu bangsa sangat penting untuk dipahami. Amsal 14 ayat yang ke-34. Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tetapi dosa adalah noda bangsa di sini. Jadi, kita bisa melihat ini dalam sejarah. Saudara yang kasih Tuhan. Ketika suatu bangsa, mereka dekat kepada Tuhan, ketika mereka meninggikan kebenaran, mereka naik. Dan itu bisa kita lihat
dari Israel, itu contoh paling jelas. Tapi juga bisa kita lihat dalam sejarah baru-baru ini ya. Kenapa bangsa Inggris menjadi the biggest empire, pernah menjadi kerajaan terbesar di dunia, sampai-sampai motonya adalah the sun never sets on the British Empire, atau matahari tidak pernah terbenam di atas kerajaan Inggris. Karena pada satu masa Inggris menguasai negara di seluruh belahan dunia, ya, dari di Inggrisnya sendiri sampai ke India, sampai ke Australia, sampai ke Malaysia, sampai ke segala tempat ya di Amerika dan lain sebagainya. Kenapa? Ya karena Inggris pernah menjadi pusat penyembahan Tuhan yang benar. Kita tahu Alkitab King James Version diterjemahkan tahun 1611 dan bangsa Inggris menjadi bangsa yang mengenal Tuhan di situ ya. Puncak-puncaknya misalnya di pemerintahan Ratu Victoria dan lain sebagainya, dan misi yang dikirim, ada David Livingstone, ada Hudson Taylor, ada William Carey, dan begitu banyak lagi mereka mengirimkan misi ke seluruh dunia. Tapi apa yang terjadi? Kemudian mereka meninggalkan Tuhan. Mereka mulai meninggalkan Tuhan, saudara-saudara Tuhan. Ya, dan akhirnya mundur ya. Dan sempat Amerika sempat naik, wah tinggi ya. Bahkan bisa dibilang sampai sekarang pun Amerika masih lumayan berkuasa, masih lumayan kuat ya, masih dianggap superpower di dunia ini. Kenapa? Ya karena sekali lagi negara Amerika ini pernah dekat dengan Tuhan. Presiden pertama Amerika adalah George Washington. George Washington banyak orang tidak tahu dan memang secara sekuler tidak banyak dicatat, tapi George Washington di satu titik dalam hidupnya dia mengaku percaya kepada Yesus Kristus ya, dan memberi diri dibaptis ya. Jadi dibaptis ulang, saudara kasih Tuhan. Walaupun dia Kristen dari lahir, tanda kutip Kristen lahir dan pernah dipercik waktu bayi, tapi belakangan dia menjadi seorang baptis bahkan ya. Jadi bayangkan presiden pertamanya, dan George Washington lah yang memberi contoh teladan bahwa setelah dia menjabat 2 kali, dia bilang saya tidak mau menjabat lagi sebagai presiden. Dia mundur. Nah ini berbeda sekali dengan banyak sekali pemimpin dunia yang ingin terus berkuasa sampai dia mati, saudara kasih Tuhan. Dan Amerika juga sempat penuh dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Ada banyak orang baptis di sana ya. Mereka mengirim misi kemana-mana ke seluruh dunia. Tetapi apa yang terjadi? Kemudian Amerika juga meninggalkan Tuhan. Saudara kasih Tuhan. Dan kita melihat ya, dengan cara apa mereka meninggalkan Tuhan? Ya gereja-gerejanya banyak yang menyimpang, ya mengejar kesuksesan, ya Injil sukses dan sebagainya. Dilanda oleh berbagai kesesatan, ya seperti karismatikisme dengan penekanan pada prosperity gospel dan lain sebagainya, gitu kan? Kekristenan yang kacau balau ya, dan meninggalkan, dan semakin banyak ateis dan sebagainya. Akhirnya sampai saat ini di public school di Amerika, di sekolah-sekolah negerinya tidak boleh berdoa. Padahal dulu orang berdoa, sekarang tidak boleh berdoa, dan Tuhan dilarang di berbagai tempat dan lain sebagainya. Akhirnya Amerika runtuh. Amerika makin merosot ya. Makin terjadi kekerasan. Saya masih ingat waktu saya sempat tinggal di Amerika tahun 93 sampai 95. Itu Amerika sangat berbeda dengan yang kita lihat hari ini begitu. Di situ saya waktu itu tinggal di kota yang tidak terlalu besar di Virginia Beach ya, Virginia. Waktu saya masih remaja waktu itu, dan wow, kesannya Amerika itu sangat aman sekali, saudara Tuhan, sangat aman sekali. Bahkan kita hampir tidak pernah mengunci mobil kita. Jadi mobil kita parkir di mana, dibiarkan begitu saja dan nggak apa-apa, nggak masalah ya. Rumah juga hampir tidak pernah dikunci. Jadi wow ya, dan masih ada tempat-tempat seperti itu di Amerika ya, karena memiliki basic kekristenan yang indah. Tetapi di tempat-tempat di mana Tuhan ditinggalkan, di situ merosot. Ya, dan hari ini banyak orang berkata, Amerika akan makin runtuh. Dan saya bisa melihat itu kalau mereka tidak kembali kepada Tuhan, kalau mereka tidak mendapatkan kebangunan rohani lagi, ya, mereka akan makin merosot. Banyak orang bilang bahwa akan dikejar oleh Cina dan lain sebagainya. Ya. Oke, saya senang-senang saja, saya nggak ada masalah ya, masalah politik di dunia ini nggak terlalu penting sebenarnya. Tapi satu hal bahwa pemerintahan Cina sekarang bukanlah pemerintahan yang takut akan Tuhan. Tidak, mereka juga membenci kekristenan. Ya, mereka juga jauh dari Tuhan, sehingga saya yakin bahwa
naiknya Cina ini juga ya tidak akan permanen. Ya, tidak akan permanen. Kenapa? Karena saya kembali kepada prinsip bahwa hal-hal rohanilah yang menggerakkan dunia ini. Seperti dikatakan dalam Amsal 14 ayat 34, kebenaran meninggikan derajat bangsa. Amerika turun, jatuh karena mereka meninggalkan Tuhan. Nah, kalau misalnya Cina hari ini, atau negara manapun, mau itu Rusia, mau itu Cina, mau apapun juga, India, kayak lain sebagainya, gitu ya. Kalau mereka mau naik, gitu ya. Kalau secara sekuler, apa yang kita pertimbangkan secara sekuler. Oh, misalnya jumlah penduduk, kekuatan militer lah, apa segala macam. Ya, itu adalah hal sekunder. Saya katakan yang menggerakkan dunia ini adalah hal rohani sebenarnya. Hal rohani, saudara Tuhan. Dan kalau pemerintah komunis Cina sekarang ini mereka masih terus menganiaya orang Kristen, ya, sebagaimana banyak didokumentasikan. Mereka menganiaya orang-orang anak-anak Tuhan, mereka menjegal Injil dan lain sebagainya yang benar. Maka ya mereka tidak akan bisa naik juga sebenarnya. Mereka tidak bisa naik. Karena apa? Kebenaran meninggikan derajat bangsa, tapi dosa adalah noda bangsa. Saudara kasih Tuhan. Oke, jadi Israel adalah contoh jelas ya, ketika mereka dekat kepada Tuhan, Tuhan yang benar, maka mereka akan naik. Tapi kalau mereka tidak, ya terjadi perang, ya masyarakat kacau balau dan lain sebagainya. Dan mereka ditindas. Sampai di ayat 8 dikatakan, perisai atau tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Tetapi saudara kasih Tuhan mencari orang-orang yang akan setia kepada Dia. Makanya puji syukur di ayat 7b dikatakan, sampai engkau bangkit Deborah. Sampai engkau bangkit Deborah. Bangkit sebagai ibu di Israel. Sebagai ibu di Israel. Oh, saudara kasih Tuhan. Ini satu hal yang luar biasa. Deborah bertindak sebagai ibu di Israel. Apa peran utama seorang ibu, saudara kasih Tuhan? Nah, ini yang saya katakan di sesi sebelumnya di pasal 4 saya sudah bahas ya, bagaimana Deborah sering disalahgunakan oleh kaum feminis seolah-olah bahwa Tuhan tidak menetapkan perbedaan peran antara laki-laki dan wanita. Oh tidak, Tuhan yang menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Tuhan punya desain yang sempurna untuk laki-laki dan perempuan. Dan Deborah justru menggarisbawahi peran itu. Ya, Deborah adalah seorang wanita yang luar biasa. Saya sangat kagum dengan dia karena dia bangkit di mana banyak laki-laki tidak mau bangkit. Ya, dan itu kadang-kadang memang diperlukan seperti itu. Ya, tetapi apa yang dikatakan? Deborah bangkit sebagai ibu di Israel. Sebagai ibu di Israel. Apa fungsi utama seorang ibu? Apa pelayanan utama seorang ibu? Pelayanan utama seorang ibu adalah dia mempersiapkan anak-anaknya, dia mempengaruhi anak-anaknya, dia mempengaruhi suaminya, dia mendukung suaminya, dia mempengaruhi anak-anaknya. Oh, saudara kasih Tuhan, banyak sekali perempuan hari ini ditipu oleh iblis, karena mereka ditipu apa? Mereka ditipu bahwa kamu harus kalau kamu tidak mencari uang misalnya, kalau kamu tidak mencari uang, maka kamu akan dianggap kalah dengan laki-laki. Kalau kamu tidak, cuan qian, orang bilang, dapat untung. Nah, kalau kamu tidak menghasilkan, maka kamu kalah dari laki-laki. Ini adalah tipuan, seolah-olah ada persaingan apa gitu antara laki-laki dengan perempuan. Tidak, saudara. Suami dan istri, laki-laki dan perempuan diciptakan untuk komplementer di dalam keluarga. Komplementer, ya, di mana. Dan saya berbicara mengenai normalnya ya, atau idealnya. Saya tidak bicara mengenai, saya sudah singgung misalnya seorang suami yang kacau balau, yang tidak mau bekerja sehingga istrinya terpaksa bekerja. Saya tidak bicara soal ini kasus-kasus yang ekstrim atau pengecualian-pengecualian. Tetapi secara normalnya atau secara idealnya, ya, seorang perempuan, seorang istri bisa berfokus ke arah dalam. Sedangkan seorang suami bisa berfokus ke arah luar. Begitu. Ini adalah idealnya. Mereka saling komplementer dan masing-masing mempengaruhi dunia dengan caranya masing-masing. Dan pengaruh siapa yang lebih hebat? Saudara Tuhan, jangan selalu berpikir bahwa pengaruh laki-laki yang lebih hebat. Tidak selalu, saudara. Oke, seorang laki-laki dia menghadap keluar, dia bisa mungkin melakukan karyanya di dunia ini. Tapi seorang perempuan juga melakukan karyanya di dunia ini. Dengan cara apa? Salah satu yang sangat hebat adalah dengan mempengaruhi anak-anaknya. Seorang ibu
dia mempengaruhi ya putra-putrinya sehingga dia bisa mempengaruhi dunia lewat putra-putrinya. Saya teringat akan Susanna Wesley, ibu dari John Wesley dan Charles Wesley, dan kedua Wesley bersaudara ini yang akhirnya mereka memulai gerakan Metodisme. Mereka menceritakan bagaimana ibu mereka berdoa dengan mereka, membaca Alkitab dengan mereka, mempengaruhi mereka sedemikian rupa. Dan kita bisa bilang bahwa dunia berhutang bukan hanya kepada John Wesley dan Charles Wesley, tapi juga kepada Susanna Wesley. Ada banyak lagi ibu-ibu seperti itu. Ya. Dan Deborah di sini, apakah dia yang pegang tombak? Apakah dia yang keluar untuk pegang pedang? Tidak. Walaupun Barak, Barak ya, kita melihat ya Barak ya awalnya imannya Barak ini masih lemah gitu. Sehingga dia meminta, Deborah ayo ikut dengan aku. Tapi Deborah, ya, peran utamanya, bukan dia yang ketemu Sisera lalu perang sama Sisera, ketemu dengan kereta lalu perang dengan kereta. Enggak, dia seorang wanita. Tapi dia mempengaruhi orang-orang lain. Dia mempengaruhi orang lain. Dia mendorong Barak di sini. Dia mendorong pahlawan-pahlawan Israel. Jadi ini adalah suatu pelayanan yang sangat penting yang dia lakukan di sini. Ayat 9, hatiku tertuju pada para panglima Israel, pada mereka yang menawarkan dirinya dengan sukarela di antara bangsa itu. Pujilah Tuhan. Dan kembali kita kepada tema yang tadi sudah saya sebut di awal. Siapa yang rela bagi Tuhan? Siapa yang rela bagi Tuhan? Siapa yang mau berkata, Tuhan, aku mau melakukan pekerjaanmu. Aku mau ikut dalam peperangan rohani. Apa peperangan rohani itu? Kita akan lihat nanti ya. Tapi coba kita baca dulu ayat 10. Kamu yang menunggang keledai betina putih, kamu yang duduk di atas permadani, kamu yang berjalan di jalan, ceritakanlah hal itu. Di tempat-tempat penimbaan air, menurut suara orang-orang yang berdendang, di sanalah orang menyanyikan perbuatan Tuhan yang adil, perbuatannya yang adil terhadap orang-orangnya di pedusunan di Israel. Pada waktu itu turunlah umat Tuhan ke pintu gerbang. Ya, biasanya orang ke pintu gerbang zaman itu, pintu gerbang adalah tempat orang kumpul-kumpul lah. Kalau hari ini mungkin seperti warung kopi gitu ya, tapi ini lebih formal, karena orang rata-rata semua kumpul di pintu gerbang. Waktu itu belum ada grup WhatsApp, belum ada Facebook. Kalau Facebook kan kita ada Facebook wall ya, wall Facebook. Ini bukan wall Facebook, tapi ini tembok beneran, tembok kota gitu. Jadi kumpulnya di tembok kota, bukan tembok Facebook. Dan apa yang kita bicarakan di sana? Nah, ketika kita membicarakan Tuhan, ya, perbuatan Tuhan, ketika kita membicarakan itu, kita akan disulut semangat kita, ya, karena kita ingat bahwa Tuhan bekerja bagi kita dan kita perlu bekerja bagi Tuhan juga. Ayat 12, bangunlah Deborah, bangunlah, nyanyikanlah suatu nyanyian, bangkitlah Barak dan giringlah tawananmu, hai anak Abinoam. Lalu turunlah para bangsawan yang terluput, umat Tuhan turun baginya sebagai pahlawan. Oh ya, siapa yang mau maju bagi Tuhan? Ya, peperangan ada di depan mata di sini. Dan kita melihat suku-suku Israel menjawab panggilan itu. Ayat yang ke-14. Dari suku Efraim mereka datang ke lembah, mengikuti engkau, ya suku Benyamin dengan laskarmu. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Oke, Efraim adalah anak Yusuf. Ingat bahwa Yusuf dipecah menjadi dua suku karena Yusuf dianggap sulung, ya, dan anak sulung mendapat 2 kali warisan. Jadi suku Yusuf dapat dua bidang tanah gitu ya, tanah untuk Efraim, tanah untuk Manasye. Nah, kalau Makir siapa saudara-saudara? Jadi Efraim, anaknya Yusuf, Benyamin saudaranya Yusuf, itu tahu, anak terakhir. Makir adalah anaknya Manasye. Jadi Yusuf itu dibagi menjadi 2 ya, Efraim dan Manasye. Makir adalah anaknya Manasye, jadi bagian dari suku Manasye. Dari suku Makir turunlah para panglima, dan dari suku Zebulon orang-orang pembawa tongkat pengerah. Juga para pemimpin suku Isakar menyertai Deborah, dan seperti Isakar demikianlah Naftali menyertai Barak. Mereka menyusul dia dan menyerbu masuk lembah. Oke, ini adalah suku-suku yang menjawab positif. Ya, tetapi ternyata ada suku-suku yang tidak ini meresponi panggilan, tidak meresponi sangkakala, seruan untuk bertempur. Ya, dikatakan di sini, tetapi pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Mengapa engkau tinggal duduk di antara kandang-kandang sambil mendengarkan seruling pemanggil kawanan? Di pihak pasukan-pasukan suku Ruben ada banyak pertimbangan.
Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Nah, Gilead adalah anak Manasye juga. Jadi Manasye itu dibagi ini ya, beberapa bagian. Manasye itu ada Makir, ada Gilead. Gilead adalah Manasye yang tinggal di seberang sungai Yordan. Kalau kita masih ingat, waktu Israel menyeberangi sungai Yordan, ada 2,5 suku yang memilih untuk tinggal di seberang sungai Yordan karena mereka toh sudah mengalahkan wilayah sana, yaitu suku Ruben, suku Gad, dan suku setengah Manasye. Gitu. Jadi Manasye setengah seberang sungai Yordan timurnya, setengah lagi di sebelah barat sungai Yordan. Ya, jadi Gilead adalah yang sebelah timur sungai Yordan. Orang Gilead tinggal diam di seberang sungai Yordan. Dan suku Dan, mengapa mereka tinggal dekat kapal-kapal? Suku Asher duduk di tepi pantai laut dan tinggal diam di teluk-teluknya. Tetapi suku Zebulon ialah bangsa yang berani mempertaruhkan nyawanya. Demikian juga suku Naftali di tempat-tempat tinggi di padang. Oke, saudara kasih Tuhan. Baik, jadi ada yang menjawab panggilan, ada yang tidak. Ya, jadi itu benar di masa Barak, itu benar di masa kita hari ini. Hari ini pun Tuhan berseru, Tuhan memanggil. Siapa yang mau berperang bagi Tuhan? Nah, perang kita bukan perang fisik. Ya, kita bukan jihad, kita bukan pikul bom, kita tidak perang salib, ya, crusade kemana segala macam. Tapi kita punya peperangan rohani, saudara Tuhan. Peperangan rohani. Nah, itu jelas sekali kalau kita buka di dalam Efesus pasal 6. Anda berkata, peperangan rohani kita itu apa? Peperangan rohani kita apa, saudara Tuhan? Peperangan rohani kita bisa dipahami kalau kita melihat persenjataan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan iblis mau melucuti kita dari senjata. Ingat tadi di ayat yang ke-8, karena orang Israel meninggalkan Tuhan, mereka tidak punya senjata sama sekali. Ya, sesungguhnya perisai ataupun tombak tidak terlihat di antara 40.000 orang di Israel. Tuhan ingin kita punya senjata, iblis tidak ingin kita punya senjata. Tapi Tuhan sudah sediakan. Dan puji syukur kita hidup di masa perjanjian baru, di mana setiap orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus dengan sungguh-sungguh, kita bisa punya senjata rohani. Apa senjata rohani kita? Efesus 6 ayat 14. Dan kalau kita baca ini, kita akan mendapatkan peperangan rohani kita itu apa, saudara? Peperangan rohani kita bukan melawan Yabin dan Sisera lagi. Tapi apa? Coba kita lihat ayat 13. Efesus 6 ayat 13 ya. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sudah kau menyelesaikan segala sesuatu. Dan kalau kita baca di ayat 12, karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Jadi bukan melawan manusia ya. Bukan melawan siapa kek begitu ya, organisasi apa segala macam ya, bukan. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Oke, jadi jelas. Sekarang perhatikan lagi ayat yang ke-14. Jadi berdirilah tegap. Berikat pinggangkan kebenaran. Kebenaran. Jadi perang kita nomor 1 adalah melawan kesalahan. Karena kita disuruh berikat pinggangkan kebenaran. Kita harus menyerukan kebenaran. Kita harus melawan kesalahan, kesesatan, dan lain sebagainya. Oh, saudara-saudara, betapa banyak orang yang notabene Kristen tidak mau ikut dalam pertempuran ini karena mereka tidak kenal kebenaran. Mereka tidak tahu kebenaran, bagaimana mau berjuang melawan kebenaran, untuk kebenaran. Kan? Kebenaran mereka tidak tahu. Banyak sekali orang Kristen tidak tertarik untuk belajar firman Tuhan. Tidak tertarik untuk tahu doktrin mana yang benar. Kan? Apakah baptisan bayi itu boleh atau enggak? Masa bodoh lah katanya. Jadi mereka bagaimana mau berperang untuk kebenaran? Berikat pinggangkan kebenaran. Wow. Padahal kebenaran sangat penting sekali. Karena kebenaran itulah yang menyelamatkan. Kebenaran tentang siapa Yesus. Apakah Yesus hanya manusia? Apakah Yesus lahir dari perawan? Ini adalah masalah doktrin. Ya. Bagaimana dengan keselamatan? Keselamatan itu diselamatkan dengan cara apa? Ada orang percaya harus dibaptis baru diselamatkan. Ada yang percaya, banyak orang Kristen bahkan percaya bahwa dia harus rajin ke gereja, dia harus rajin kasih perpuluhan, baru dia diselamatkan. Padahal saudara kasih Tuhan, tidak. Keselamatan itu hanya dengan percaya, beriman dengan sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus. Lalu banyak yang tidak mengerti. Kalau begitu enak dong, kita tidak usah berbuat baik, tidak usah ngapain. Kalau gitu saya gak usah ke gereja aja. Wah, ini berarti belum paham, saudara. Karena kita bergereja bukan untuk diselamatkan. Kita kasih persembahan bukan untuk diselamatkan. Kita mencoba hidup kudus bukan untuk diselamatkan, tapi karena kita sudah diselamatkan. Nah, ini masalah kebenaran. Dan ada begitu banyak kesalahpahaman di antara orang Kristen tentang doktrin yang salah, ya,
tentang gereja. Ada orang yang merasa bahwa tiap kali dia perjamuan kudus dia diselamatkan. Ya, salah sekali. Gitu. Ada orang yang macam-macam ya. Ada orang yang mengira bahwa kekristenan itu tandanya adalah harus menggelepar-gelepar di lantai, lalu komat kamit dengan bahasa yang nggak jelas. Oh, saudara kasih Tuhan, ada begitu banyak kesesatan dan kita dipanggil untuk berjuang demi kebenaran. Ya, berikat pinggang kebenaran, berbaju zirahkan keadilan. Keadilan di sini bisa juga diterjemahkan kekudusan, ya, atau righteousness juga. Ya, jadi truth, righteousness di sini. Ya, berikat pinggangkan truth, kebenaran, berbaju zirahkan righteousness. Jadi ini adalah menjauhi dosa. Peperangan kita tadi, 1 melawan kesesatan, 2 melawan dosa. Melawan dosa, saudara kasih Tuhan. Ya. Apakah Anda akan terpanggil untuk melawan dosa dalam hidup pribadimu? Gitu kan? Anda mau menghilangkan dosa, menghilangkan hawa nafsu, menghilangkan pornografi, menghilangkan mencuri, korupsi, menghilangkan berbohong, mencuri, menghilangkan perzinahan. Ya. Anda terpanggil untuk melawan ketika dunia ini menormalisasi seks sebelum nikah dalam film-film, menormalisasi sumpah serapah dan memakai nama Tuhan dengan sembarangan dalam budaya, melawan ketika mau menormalisasi LGBT, ya, melawan karena kita berkata, oh, saya tidak mau ikut terlibat, saya protes masalah ini tidak benar, ini adalah kekejian bagi Tuhan. Ya. Ada panggilan. Apakah ada harga yang harus dibayar? Ada, saudara Tuhan. Ini berbahaya. Kadang-kadang kita bisa dikucilkan. Sehingga ada suku-suku yang diam-diam saja. Tadi kita baca suku Ruben, banyak pertimbangan. Banyak pertimbangan. Ya. Ayat 15, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Peperangan kita adalah untuk memenangkan jiwa-jiwa yang belum mengenal Yesus Kristus. Yang masih perlu mendengar Injil. Apakah kita mau bersaksi? Maukah kita memberikan traktat pada mereka? Maukah kita membuka mulut kita, memperkenalkan mereka kepada Kristus? Maukah kita membagikan Injil kepada mereka? Ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita menolak hal-hal yang meruntuhkan iman kita. Evolusi kita tolak. Ya, banyak lagi yang lain, saudara kasih Tuhan. Filosofi-filosofi postmodernisme dengan relativismenya kita tolak. Ya. Panteisme kita tolak, ateisme kita tolak. Meruntuhkan iman, kita pakai perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan. Kita harus diselamatkan yang jelas. Dan pedang roh, yaitu firman Allah. Kita belajar firman Tuhan, ini adalah sumber kebenaran kita. Dan kita pakai itu untuk membongkar segala macam kesalahan. Dan dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh. Adakah kita terpanggil untuk berdoa, dan kita lakukan itu? Kita kembali ke hakim-hakim yang sudah kasih Tuhan. Oh ya, ada orang yang rela, ada orang yang berkata, oke, ini adalah waktunya peperangan rohani, iblis makin gencar menyesatkan orang, makin gencar untuk mempertahankan orang-orang supaya tidak diselamatkan, tapi saya mau ikut terlibat bagi Tuhan. Tapi ada yang banyak pertimbangan. Yang mana kita? Oke, bagi kita yang mau berperang bagi Tuhan, sama seperti di Israel dulu, Tuhan akan menyertai kita. Coba kita baca terus ayat 19. Raja-raja datang dan berperang. Pada waktu itu Raja-Raja Kanaan berperang dekat Taanak pada mata air di Megido. Tapi perak sebagai rampasan tidak diperoleh mereka. Kenapa mereka gagal? Karena Tuhan berperang bagi Israel. Ayat 20. Dari langit berperang bintang-bintang. Dari peredarannya mereka memerangi Sisera. Apa maksudnya berperang bintang-bintang, saudara Tuhan? Bintang seringkali dalam Alkitab itu mengacu pada malaikat juga. Jadi malaikat-malaikat membantu, saya percaya di sini ya, membantu Israel. Sungai Kison menghanyutkan musuh. Kison, sungai yang terkenal dari dahulu kala itu. Jadi Tuhan menggunakan hujan yang lebat, banjir, sehingga ketika ada banjir, berlumpur dan sebagainya, kereta-kereta Sisera tidak. Malah menyusahkan mereka. Majulah sekuat tenaga, hai jiwaku. Ketika itu menderaplah telapak kuda, karena berpacu lari kuda-kudanya. Akhirnya Tuhan mampu menggunakan advantage-nya. Sisera menjadi malah disadvantage-nya dia. Ayat 23, kutukilah kota Meros, firman malaikat Tuhan. Kutukilah habis-habisan penduduknya, karena mereka tidak datang membantu Tuhan sebagai pahlawan. Lokasi kota Meros secara tepatnya tidak begitu jelas ya, banyak diperdebatkan. Tapi yang jelas, ini adalah suatu kota yang Tuhan kutuk karena tidak mau membantu Tuhan. Tidak mau ikut ya di dalam program Tuhan. Dan ya kita bilang, saya tidak mau berperang bagi Tuhan. Sebenarnya tidak ada netral, saudara Tuhan. Di dunia ini tidak ada
posisi netral. Entah kita untuk Tuhan atau kita melawan Tuhan. Karena kalau kita mau ikut Tuhan, dunia akan membenci kita. Karena kita akan akhirnya terpojok. Kamu sebenarnya ikut siapa? Kamu sebenarnya orang siapa? Gitu. Dan entah kita berkompromi saat itu, atau mau tidak mau kita berkata, ya saya adalah milik Tuhan, saya adalah pasukan Tuhan, dan saya berada di pihak Tuhan. Tetapi orang yang mau netral-netral saja, ujung-ujungnya dia akan berkompromi. Dia tidak akan bersuara lantang. Sehingga orang-orang ini dikutuk oleh Tuhan di sini. Oke, ayat 24. Diberkatilah Yael, istri Heber, orang Keni itu melebihi perempuan-perempuan lain. Diberkatilah ia melebihi perempuan-perempuan yang di dalam kemah. Air diminta orang itu, tapi susu diberikannya. Dalam cawan yang indah disuguhkannya dadih. Tangannya diulurkannya, mengambil patok. Tangan kanannya mengambil tukul tukang. Ditukulnya Sisera, dihancurkannya kepalanya. Diremukkan dan ditembusnya pelipisnya. Dekat kakinya orang itu rebah, tewas tergeletak. Dekat kakinya orang itu rebah dan tewas di tempat ia rebah. Di sanalah orang itu tewas digagahi. Ya, tentang Yael ini sudah disinggung di pasal 4. Ya, tindakan dia di satu sisi bisa dianggap tindakan seorang yang tidak setia, ya artinya dia membohongi si Sisera, dia mengkhianati, boleh dibilang mengkhianati sekutunya sendiri. Tetapi di sisi lain, dia berpihak kepada pihak yang benar, gitu. Dia berpihak pada pihak yang benar, sama seperti misalnya Rahab, ya, membantu spy atau mata-mata dari Israel melawan kotanya sendiri Yeriko, karena dia tahu bahwa Tuhan ada di pihak yang benar, Israel ada di pihak yang benar, gitu. Ya, mungkin di zaman Perang Dunia Kedua dulu ada orang Jerman, ya, misalnya warga negara Jerman yang aktif melawan Nazi, ya, karena dia tahu Nazi salah, gitu. Nazi salah. Jadi walaupun memang kita cenderung ya membela negara kita sendiri, membela suku kita sendiri, ya. Tetapi kebenaran harus di atas itu. Tuhan harus di atas itu. Ya, di mana kita tahu bahwa kita harus membela kebenaran. Gitu. Di atas suku, di atas negara, di atas kelompok kita sendiri. Kita bela kebenaran. Dan Yael dipuji di sini, ya, karena dia membela kebenaran. Nah, sangat menarik sekali. Poin kita adalah bahwa Yael adalah seorang ibu rumah tangga. Alat yang dia pakai untuk meraih kemenangan bukanlah pedang, tombak, perisai, tapi tukul kemah, saudara-saudara. Pasak kemah. Dia memakai pasak kemah, sesuatu yang wanita-wanita harus lakukan kalau mereka memasang kemah. Dengan itu dia menang. Dan ini adalah pelajaran yang indah sekali, bahwa perempuan-perempuan yang beriman, kita bisa menang, Anda bisa menang. Kalian bisa menang di dalam Tuhan. Bukan dengan mencoba bersaing dengan laki-laki sebenarnya, mencoba menjadi laki-laki. Tapi jadilah perempuan yang sesuai dengan desain Tuhan. Anda bisa menang di dalam kesetiaan Anda, melakukan apa yang harus Anda lakukan. Apakah itu di dalam rumah tangga, apakah itu dalam support Anda kepada suami Anda, apakah itu dalam membesarkan anak-anak dengan manis dan indah. Anda bisa menang dengan itu. Ya, Anda bisa menang dengan itu. Oke, dan ayat 28 ada seorang perempuan lain yang disinggung di sini. Jadi ada beberapa perempuan yang menarik di sini, ya. Ada Deborah, ada Yael, dan kemudian ayat 28 dari jendela ibu Sisera menjenguk dan berseru dari tingkap, "Mengapa keretanya tak kunjung datang? Mengapa kereta-keretanya belum kedengaran?" Yang paling bijak di antara dayang-dayangnya menjawabnya, dan ia sendiri juga membalas perkataannya itu. "Bukankah mereka mendapat jarahan dan membagi-baginya? Gadis seorang dua untuk setiap orang. Jarahan kain berwarna sehelai dua untuk Sisera. Jarahan kain sulaman aneka warna sehelai dua untuk leherku. Demikianlah akan binasa segala musuhmu ya Tuhan. Tetapi orang yang mengasihinya bagaikan matahari terbit dalam kemegahannya." Di sini ada seorang wanita lain, ibu Sisera, ya. Ibu Sisera adalah contoh ibu yang gagal mempengaruhi anaknya kepada kebenaran. Ya, karena memang dia sendiri tidak mengenal Tuhan yang benar, maka dia tidak bisa mempengaruhi anaknya kepada Tuhan yang benar, sehingga akhirnya dia menjadi musuh Tuhan yang benar. Tuhan pencipta langit dan bumi. Oleh karena itu betapa pentingnya pengaruh seorang wanita di sini. Ya. Seorang ibu yang beriman bisa mempengaruhi anak-anaknya kepada jalan iman. Ya, Deborah mempengaruhi orang-orang sekitarnya. Ada Barak, ada panglima-panglima Israel. Dia pengaruhi untuk maju bergerak bagi Tuhan. Ibu Sisera mempengaruhi anaknya Sisera untuk melawan Tuhan di sini, karena memang dia sendiri tidak mengenal Tuhan. Dan ketika dia tidak kunjung datang juga, mereka menghibur diri dengan andai-andai. Oh, pasti Sisera agak lambat karena dia sedang menjarah, dia sedang mencarikan barang untuk saya bahkan dan lain sebagainya.
Namun saya yakin di dalam hatinya yang paling paling dalam mungkin ada rasa takut di situ bahwa jangan-jangan anak saya sudah kalah. Sudah kalah. Oh, saudara yang kasih Tuhan. Tetapi bagi orang yang berada dalam Tuhan, kita selalu punya keyakinan dalam Tuhan bahwa kita adalah pemenang pada akhirnya. Tidak peduli apapun kesusahan yang kita alami untuk sementara waktu, tapi kita menang sampai kepada akhirnya. Sebagai kesimpulan, terakhir, lalu amanlah negeri itu 40 tahun lamanya. Berkat seorang ibu yang luar biasa, yang menjalankan perannya, pengaruhnya kepada orang-orang, dan juga seorang Yael, yang seorang wanita yang lebih memilih kebenaran dibandingkan kelompoknya, dibandingkan sekutunya. Dia lebih memilih kebenaran di atas semua itu. Maka ada kemenangan, dan satu generasi lagi orang Israel akhirnya dibalikkan kepada Tuhan. Marilah kita menjadi instrumen Tuhan seperti itu. Jangan menolak panggilan Tuhan untuk ikut serta dalam peperangan rohani yang kita lakukan hari ini. Mari kita lakukan hari ini juga. Sampai bertemu, saya Dr. Stephen Liao. Kita akan masuk sesi 6 kali berikutnya. Jangan sampai ketinggalan. Maranatha.